Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Ketemu lagi dengan obrolan Cek Mami. Hayu. Kali ini kita mau bahas tentang Bahas apa, Mami? apa makna dan manfaat kita bersyukur. Apa Makna dan makna dan manfaat kita bersyukur? Tentang apa aja? Oh, bersyukur apa bersyukur aja? ya. Berarti makna dulu ya. Makna naon tah kita bersyukur teh? Makna ya kita bersyukur teh sebenarnya kita itu harus ingat apapun yang terjadi sama kita itu memang nggak lebih dari pemberian Dari Gusti Allah. Iya, siapa lagi atuh? Kita napas aja masih. Jadi maknanya itu kita harus ingat gitu bahwa semua itu apapun yang terjadi sama kita itu adalah pemberian. Nggak ada cerita baik dan buruk, pokoknya dikasih aja. Itu Syukur, alhamdulillah. maknanya itu kan ya ingat tuh kalau itu pemberian gitu kan. Jadi maknanya dikasih tuh kita adabnya sebaiknya gimana, harus gimana gitu kan. Itu makna ya. Terus naon sama tadi manfaatnya gimana? Apa yang manfaatnya ketika kita harus bersyukur? Berarti manfaatnya manfaatnya sebenarnya karena kita bersyukur, kita berterima kasih, udah dikasih, berterima kasih sebagainya, kayak balik di ke orang, memberikan rasa ketenangan lah pasti. Bahagia, tenang gitu. Soalnya kan kita sudah gimana sih kalau misalnya kita nih nerima pemberian, dikasih dikasih kan orang mah suka nyontonna hayangna karena duit tanya tekuna naon duit oge seru tahu apa teh bahasana tentang duit hari semoga duit ya Allah. Ya Allah. Jadi ya Allah wae atuh teu minta duit. Misalnya gini, misalnya nih kita dikasih uang tiba-tiba tanpa kita minta, ada yang kasih uang, kasih rezeki apa barang atau apa gitu kan, atau dikasih kebaikan sama orang sehingga kita tadinya susah jadi lebih mudah gitu ya. Adabnya kan kita berterima kasih. Terus rasa di hati kita ya kita seneng atau jadi bolok, jadi longgar, jadi enteng gitu. Itu maknanya. Kita sadar ya orang ngasih kan gitu. Terus manfaatnya kalau kita berperilaku seperti itu, hati kita sendiri juga enak sih sebenarnya, nggak munafik itu. Bahkan orang jahat juga saat dia berpindah jalur menjadi begitu, dia akan merasakan nikmat. Kos film cemen budak pun ayat. No, orang jahat disulap jadi bager. Jadi dia merasakan manfaatnya untuk dirinya. Kembali lagi semua kebaikan itu sama dirinya. Bersyukurkan kebaikan. Gitu. Terus ketika kita bersyukur teh bisa nggak sih kita tularin ke yang lain? Oh, kalau bersyukur kan itu kan manfaat. Ya kan bermanfaat dong. Kalau bersyukur tuh bermanfaat. Kita bisa nggak sih tularkan apa tuh kebahagiaan itu sama orang-orang sekitar, atau kita ajarkan biar orang-orang juga merasakan? Kan itu kita tahu nih maknanya itu dengan kita mendapatkan sesuatu ya, kita itu berarti ingat bahwa itu tuh Allah yang ngasih gitu loh, bukan usaha kita semuanya. Betul. Gitu loh ya, itu mah kehendak Allah. Kedua, kita dengan bersyukur kita happy, kita bahagia. Terus kan kita nggak kepengen dong sendirian. Kalau kita udah tahu begitu, bisa nggak sih kita tularin? Bisa, tapi kadang-kadang kebaikan itu bisa berbicara dan menular dalam diam. Misalnya nggak usah dipromo juga, namanya kebaikan itu pasti nular. Apalagi kalau kita bunyi gitu. Bunyi naon? Tergantung ya, misalnya ditularkan dengan bercerita gitu. Ya bunyi orang ngomong. Kita bercerita, tujuannya kita bercerita itu maksudnya supaya sedikit banyak mengajak orang lain ikutan merasakan happy-nya kita kalau kita berbuat kebaikan seperti itu, maksudnya tujuannya. Tapi jadi kita juga nggak boleh langsung marah, ria gitu. Nggak boleh gitu, sombong pamer nggak gitu juga. Maksudnya kan tujuannya dia mau berbagi cerita bahwa
saat melakukan kebaikan itu gini loh rasanya gitu. Jadi kita nggak boleh berburuk sangka juga kalau orang mau bercerita. Siapa tahu dia tujuannya mau ini mau nularin gitu. Jadi kan aman dunia itu pas ya, namun berburuk sangka mah. Iya. Kan Betul. tidak selamanya jujurnya orang bersyukur, Mami. Iya. Namun orang banyak yang bersyukur mau kana aya nu riweuh, mau kana aya nu ngaco atuh. Iya. Karena kita udah tahu. Kosong. Heeh. Neraka kosong. Mau mungkin. Diobral. Diturunkan sewanya, harga sewanya karena kosong, digratiskan perlu karena semua orang baik, semua nggak ada yang jahat. Bagian di surga aja walaupun emperannya nggak apa-apa dari Ridho, amin ya Allah, walaupun emperannya doang. Kalau perlu kita cuman duduk doang, duduk nggak apa-apa, nggak punya dapur, nggak punya apa, biarinlah. Yang penting kita bagian wanginya aja duduk udah, waduh udah demen banget. Gitu ceritanya. Ya jadi nggak sabar kadinya nya. Tapi memang benar, Mami, karena konsep bersyukur itu ternyata iya nggak semua orang ini. Jadi kita tuh gimana? Ya Allah, kumanya cara ngajarin orang itu bersyukur. Kalau kita udah tahu makna dan manfaatnya besar. Nah itu kumaha cara ngajarkeunana. Kan memang selain cicing apa ini gitu loh. Kan memang kalau kita ngajarin bersyukur itu adalah harus ada iming-iming. Iming-iming. Pakai contoh biar gampang. Kalau iming-iming itu kalau kita orang pandai bersyukur, minimal kita sudah mencium bau surga, daekeun pasti. Lamun nu ngarasula tah minimal dikit-dikit lo di-spill bau neraka. Eta mah bener Tapi kan benar, memang urusannya kalau bersyukur itu antara surga dan neraka. Cuman dua wadah itulah yang akan bicara lebih besar. Tapi kan orang berpikirnya pasti surga neraka secara fisikly ya. Padahal mah tidak. Situasi aja di neraka di dunia dia udah dapat. Lo nggak bersyukur, lo ngomel-ngomel melulu, udah dapat kebaikan lu masih ngomel aja. Berarti kan lu nanti akan nyium tuh spill tipis-tipis bau neraka. Di mana geus pasea. Kusalakina dibere segala rupa keendahan, segala rupa fasilitas, mereka pamajikanana tetep ngarasula. Eta kedeung oge sakedeung neraka langsung nyampeurkeun deket. Hai, masuklah pada kami gitu. Iya, bau-bau dikit nih, cenah bau-bau neraka gitu. Kami. Iya. Ngomong lamun kita bersyukur gitu tehnya eta diajarkeun ku saha ku guru ngaji. Guru ngaji emang unggal poe kapanggih teu baik deui pa eta mah ku kolotna. Iya, karena bersyukur itu harus dicontohin. Ayo juga nu guru ngaji Cileutik. Iya kan nggak mungkin belajar, nggak mungkin 24 jam guru ngaji mah secara teori. Ya poenya. Berarti guru ngaji nate sebenarnya kudu ku kolotna heula. Kolotna heula nu ngaji. Lamun kolotna ngaji terus menggunakan semua kaidah-kaidah di situ, terus dipraktekin sehari-harinya dia gitu, hari-harinya dia bersyukur. Nanti kan rumahnya adem, anak nggak usah dikatain, nggak usah dibilang lu hidup jangan kayak gitu, lu ngerusula wae gitu. Kudu bersyukur, tapi bari nyentak di tanah. Da mah bersyukur atuh, bari disentak. Iya bari galak nah gitu. Jadi itu memang harus pakai contoh, itu mah teu bisa di-spill. Jadi harus dicontohin tuh sama dianya sendiri gitu, Mami. Berarti bersyukur itu memang bisa diajarkan, ya. Iya. Dan terus diajarkannya sedari kecil oleh orang tua mereka, gitu loh. Biar dampaknya terasa. Betul. Dan kebiasaan itu bisa berlaku sampai tua. Iya benar. Gitu. Kalau kita tidak diajarkan, nggak akan mungkin belajarnya instan. Terus gede langsung karaknya bersyukur eta ente mungkin. Pokoknya bersyukur mah kudu praktek. Gitu. Siap. Kalau gitu udah cukup. Kepanjang ting jadi orang bersyukur akhirnya. Hubungan anak. Ya, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.